Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sanak wisata Kalimantan, apa kabar buhan pian hari ini? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah dimanapun berada. Terima kasih sudah bergabung di channel ini. Tempat kita menjelajahi keindahan alam, budaya, dan cerita menarik dari tanah Kalimantan. Di video kali ini, Ulan akan mengajak pian menyusuri perjalanan menuju salah satu destinasi alam yang memukau di Kalimantan Selatan. Jadi, pastikan tonton sampai selesai tanaklah, karena perjalanan ini bukan hanya sekedar sampai tujuan, tapi juga tentang menikmati setiap momen di perjalanan. Yuk kita mulai perjalanannya sanak. Perjalanan ulun menuju ke Loksado dimulai dari Sekumpul, Martapura. Pagi itu, langit terlihat cerah, seolah memberi isyarat bahwa perjalanan hari ini akan menjadi perjalanan yang menyenangkan. Dari kawasan Sekumpul, yang dikenal sebagai destinasi religi yang ramai dikunjungi. Untuk memulai perjalanan darat menuju salah satu surga tersembunyi di Kalimantan Selatan, kendaraan perlahan meninggalkan Martapura, melewati jalan yang mulai ramai oleh aktivitas masyarakat. Perjalanan terasa nyaman, dengan pemandangan pepohonan hijau di setiap kanan dan kiri jalan. Setiap kilometer yang kami lalui membawa kami semakin jauh dari hiruk-pikuk kota dan semakin dekat dengan alam. Tak lama kemudian, kami melewati pintu gerbang Tapin. Gerbang ini menjadi penanda bahwa kami telah memasuki wilayah Kabupaten Tapin. Perjalanan terus berlanjut hingga tiba di Bundaran Rantau. Di sini, kami memilih mengambil jalur kota. Suasana rantau terasa hidup, kendaraan lalu lalang, dan aktivitas masyarakat terlihat begitu dinamis. Menjelang waktu zuhur, kami memutuskan untuk singgah sejenak di Masjid Nurul Falah, Rantau. Kami berhenti untuk menunaikan sholat zuhur sekaligus beristirahat sejenak. Suasana masjid yang tenang dan bersih memberikan rasa nyaman setelah perjalanan yang cukup panjang. Momen ini menjadi jeda yang menenangkan sebelum kami kembali melanjutkan perjalanan menuju tujuan utama. Usai beristirahat, perjalanan kami dilanjutkan. Kami pun melewati pintu gerbang Hulu Sungai Selatan, tanda bahwa perjalanan semakin dekat kawasan pegunungan. Udara mulai terasa lebih segar dan pemandangan alam semakin mendominasi. Tak lama kemudian, kami melewati bundaran Tugu Dodol, Kandangan. Salah satu ikon yang cukup dikenal di daerah itu. Tugu ini menjadi penanda khas bahwa kami sudah berada di wilayah Kandangan yang terkenal dengan dodolnya. Oke, sanak, kita sudah melewati bundaran Kabupaten Kandangan. Nah, jadi sudah di Kandangan, kita hendak mencari belokan ke Loksadonya. Jadi kita ambilnya tuh sana kayak seputaran dulu, ambil pintu keluar yang kedua. Kita lanjut. Perjalanan selanjutnya, kami mengikuti petunjuk dari Google Maps. Perjalanan mulai mengarah kawasan yang lebih terbuka. Dan di sepanjang perjalanan, kami disuguhkan pemandangan hamparan sawah yang luas. Padi-padi terlihat menguning, siap untuk dipanen. Pemandangan ini begitu menenangkan. Hamparan hijau dan kuning berpadu dalam langit biru yang luas, menciptakan suasana pedesaan yang damai dan asri. Sanak, kita tadi tuh jalannya sana kayak jalan tikus, jalan hantes jangan itu. Nah, jadi ini jalan ganalnya. Jadi yang punya pian hendak jalan ganal langsung dari depan harus jaga nak. Tapi yang punya mempati Google Map jalan situ diarahkannya lebih parah. Nah, kita lanjut perjalanan kita ke arah Loksado. Kita campingnya di Outbound Camp rasanya. Nah, kayak itu tah kena Instagramnya sematkan di bawahnya. Oke, lanjut sanak. Semakin mendekat ke kawasan Loksado,
jalan mulai berkelok dan naik turun mengikuti kontur perbukitan. Disinilah keindahan mulai terasa semakin kuat. Loksado dikenal sebagai salah satu destinasi wisata alam unggulan di Kalimantan Selatan. Kawasan ini berada di kaki pegunungan Meratus dengan panorama alam yang semakin alami. Udara sejuk menyambut setiap pengunjung yang datang. Oh, parkirnya di sini. Iya. Jadi di dalam tuh kayaknya bandak aja Pian. oh terserah aja. Iya. Oh, jadi di muka situ bayar retribusinya yang per orang. per orangnya. Untuk parkir mobil. Kalau di sini tuh orang mobil berapa satu mobil? 10.000. Kalau kendaraan berapa Om di sini? 5.000. 5.000 lah. Iya. Oh, oke. Kita bayar parkir lagi di sana ke sini. Nah, jadi di dalam tuh kena anak terserah anak parkir paling Pian kayaknya bila buatnya anu di masjid lakonnya anu paling menyumbang Pian. Aja kami jelasakan. Kalau hendak membari kadang-kadang. Oh, di masjid dibuka ya lah. Iya. Oh, iya. Nangka penginapan langsung penginapan kada parkir lagi. Kada parkir lagi. Bila anu itu tampayakan. Oh, ini tampayakan lah. Bisa ini pembakal. Oh, iya. Oke. Nah, ini 10.000. Terima kasih Om lah. Oke, berelat. Loksado juga terkenal dengan aktivitas bambu rafting di Sungai Amandit, serta kehidupan masyarakat adat Dayak Meratus yang masih menjaga tradisi dan kearifan lokal mereka. Setiap tikungan jalan menyuguhkan pemandangan baru yang memanjakan mata. Perjalanan menuju ke Loksado bukan hanya sekedar perjalanan biasa, tetapi sebuah pengalaman menikmati keindahan alam yang masih terjaga. Dan akhirnya, setelah menempuh perjalanan dari sekumpul Martapura, melewati Tapin, Rantau, Hulu Sungai Selatan, hingga Kandangan dan Loksado, kami pun semakin dekat dengan tujuan. Perjalanan ini mengajarkan bahwa keindahan bukan hanya ada di tujuan akhir, tapi juga di setiap proses yang kita lalui. Inilah perjalanan kami menuju ke Loksado sampai perjalanan yang penuh cerita, pemandangan indah, pengalaman yang tak terlupakan. Sanak, nah kita sudah sampai sana kayak di Al Outbound Camp. Nah ulun hari ini hendak mencari dulu yang mana ampunnya ya kalau. Nah supaya kita tuh mendapatkan informasi kesan buan pian nikmatin atau buan pian hendak kesini itu ada gamblang jurang tuh, jika ada bahapa. Jadi yang punya informasinya lengkap, informatif ke jurang tuh. Nah buan pian yang menjual menikmati video ini. Nah ulun mencari. Di sini ada orang pegawai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ulun boleh ini tahu kah yang pengelola tempat nih? Siap. Kebetulan kami yang mengelola di sini. Taufik Om. Ulun Camang. Oh, Om Camang. Ulun panggil Om Camang lah. Siap, Ge. Nah, kita hari ini boleh lah Bibian nih ajakin urun di Al Outbound Camp nih. Dengan senang hati Om. Siap Om. Siap. Dengan Om Camang kita hari ini sana camp. Kita explore dulu objek wisata Al Outbound Camp. Ini tempat penginapan Om lah. Gih, pada umumnya kita penginapan, tapi layanannya banyak selain penginapan. Gih, siap. Boleh kan dibawa dari mana kita nih? Siap Om. Gih. Nah kebetulan nih tadi Om habis main perahu, jadi kita baru beres-beres. Oh. Karena ada yang tamu main perahu karet tadi. Bisa di sini lah. Bisa Om, insya Allah. Jadi pakai perahu karet ini. Perahu karet. Dari mana? Ini jangan jalan. Kita ada beberapa trip atas. Kalau kita nyambatnya itu dari sini kita naik ojek dulu ke Dusun Lian Pakung katanya. Dusun Lian Pakung. Nah itu finishnya di sini. Finishnya di Outbound ini. Oh, durasinya berapa lama? Durasinya kalau atas karena kita harus berangkat naik ojek dulu, jadi agak lumayan lama di perjalanan daratnya. Iya. Itu kurang lebih 2 jam setengah. 2 jam setengah. 2 jam setengah. Perjalanannya? Enggak, kalau 2 jam setengah itu total. Oh, total. Mulai kita berangkat sampai mainnya. Oh, sampai main. Sampai main balik sini lagi. Oh, balik sini 2 jam kurang setengah. lebih 2 jam setengah. Nah, sadar. Jadi 2 jam setengah itu waktu yang lawas bener sana kayak. Itu untuk yang trip atas, Om. Trip atas lah. Menikmati aliran sungai Amandit. Betul. Nih. Wah. Untuk drumnya lebih bagus karena grade-nya lebih tinggi. Wah.
Jadi salah satu nih fasilitas yang ada di All Outbound Camp, salah satunya di Higa kita langsung. Betul, ini perahu karet. Rafting dengan menggunakan perahu karet. Oke. Nah, gitu. Terus ada juga yang ulun kenal tuh di Loksado tuh biasanya orang main bambu rafting. Ya Om, bambu rafting. Tersedia lah di All Outbound Om. Ada Om, kita menyediakan. Menyediakan. Jadi tetap bambu rafting itu penyedianya adalah bapak-bapak warga lokal, tapi kita bisa kelolakan. Jadi kita melayani gitu. Jadi tamu ke kita siapkan dan kita layanin lah dari persiapan sampai nanti penjemputan finishnya. Jadi gitu. cukup nginap aja ke All Outbound Camp, mau pesan apa aja fasilitas yang ada di Loksado tersedia. Insya Allah, bisa. Jurang marketing tuh Palu gak ada. Insya Allah, insya Allah. Yang mau pasti ada, gue Insya ada. Allah, insya Allah. Mantap Bujur. Ya. Oke, berarti ini fasilitas apa aja yang hendak dikehendaki pelanggan, insya Allah ada tersedia di All Outbound Camp. Insya Allah. Gitu. Oke, abis itu kemana lagi kita nih? Om? Boleh kita langsung masuk ke dalam? Masuk ke dalam lah. Boleh, gitu. Oke, ayo Om. Sebenarnya ini area parkir. Nah, ini area parkir. Ini Om, kamera utamanya. Oke. Jadi buat pengunjung, baik penginap ataupun non-inap, itu area parkirnya langsung di lokasi. Jadi nggak jauh harus jalan. Jadi tinggal turun langsung sampai. ke Penginapan. Iya. Ini parkirnya mantap ya Om lah, langsung ditata langsung dulu lah. Iya, karena tadinya ini tanah biasa Om, karena agak lembek, jadi kita kasih big cross. Keren. Om, kalau misalkan nih penginapan Ampun Pian nih, kalau misalkan banyak Bang Om orang yang nginap itu bisa privat lah. Ya, jadi kita kalau yang grup, misalnya hari ini kebetulan ada tamu grup, gitu kebetulan ada tamu grup untuk kegiatan gathering dan fun outbound. Nah kalau seperti itu Om, jadi kita privat untuk kenyamanan tamu yang sudah booking. Jadi nggak ada tamu lain selain grup itu gitu. Nah canang aja dia mau nyebuan Pian punya perusahaan kah atau bisnis apapun itu. Betul. Yang mau privat event bisa di All Outbound Glamping. Nah, Instagramnya ada di bawah sini. Oke, sana kita ngeliling dulu di bawah Om Camang untuk melihat atau explore yang apa aja fasilitas selain permainan Allah tadi, selain permainan atau di penginapan, kita mau keliling dulu menikmatinya. Ayo sana kita lihat. Oye, muéstrame tu tierra, mami. Vamos juntos, vaya. Bueno, mira. Nah, ini bangunan apa nih Om Camang? Ini adalah resepsionis Om. Resepsionis. Jadi nanti tempat tamu kalau begitu datang bisa check in lewat resepsionis dulu. Sini tempat resepsionis ya. Biasanya tamu di sini rata-rata sudah booking duluan Om. Jadi jarang yang datang belum reservasi. Karena mungkin kebiasaan takut nggak ada dapat kamar. Sering full jadinya Om lah. Betul. Jadi biasanya booking dulu dengan admin. Terus nanti datang ke sini mau konfirmasi lewat resepsionis. Berapa hari sebelum ini Om, sebelum kedatangan tuh reservasi lebih baik tuh? Sebenarnya tidak ada ketentuan khusus Om, cuman karena biasanya kalau yang dipilih itu adalah malam-malam libur. Weekend. Itu biasanya lebih duluan penuhnya. Jadi lebih kalau kita mau ngambil yang pas libur lebih bagus lebih awal. Lebih awal. Gitu. Kalau misalkan mau reservasi itu bisa di ID Instagram lah. Iya, ada Instagram, nanti bisa diklik linknya, nomor WA-nya di situ. Bisa kita sematkan di bawah sini lah. Siap. Oke. Jadi ini tadi tempat untuk resepsionis atau daftar ulang lah. Betul. Buat pelanggan kalau check in lagi di sini. Mantap Bujur. Jadi suasananya konsepnya apa nih Om resepsionis nih? Alam bener lah kalau melihat soalnya. Iya, sebenarnya kita menggunakan materi alam semua, jadi bambu. Ini kayu yang kita gunakan ini kayu-kayu sibitan Om begini. Kayu sibitan. Iya, yang di hutan-hutan itu dibuang sebenarnya. Iya, jadi dimanfaatkan lagi di sini. Betul, kita manfaatkan. Biasanya kan ini dipotong luarnya, dalamnya diambil dibikin blok atau dibikin papan. Nah, yang luarnya kita ambil. Mantap. Salah satunya kreativitasnya tinggi ya. Antara kreativitas dengan kekurangan dana itu kurang lebih. Padahal nyapu tadi sudah. Oke, berarti ini resepsionis Allah. Ini resepsionis. Ini yang jaga-jaganya lah. Gitu. Nah, sini sana. Ini ulun penasaran. Ini apa ini? Nah, sirup kayu manis. Ini sirup kayu manis, jadi ini produk lokal karena daerah kita Loksado ini penghasil kayu manis. Jadi banyak petani kayu manis. Masyarakatnya banyak yang bertani kayu manis. Betul, banyak nanam kayu manis. Jadi selain
dijual dalam bentuk kayu manisnya langsung, tapi yang sudah jadi olahan juga ada dalam bentuk sirup seperti ini. Kayak teh lah, Mbak. Betul, Tapi sirup bilang. sirup. Tapi aroma kayu manisnya sangat kental, sangat kuat gitu. Khasiatnya nih Om, menurut yang pian tahu nih apa? Katanya ada beberapa khasiat di sini Om. Katanya juga bisa buat yang kencing manis atau diabetes. Nah, gitu. Bagus, Ya. konsumsi. Bagus katanya Om. Gitu. Tapi yang namanya sirup tapi ada gulanya, hati-hati. Gitu. Jadi Tapi- kecuali mungkin yang kayu manis murni mungkin ya. Iyalah, kayak Mas Bumila. Oke, mantap Ya. Bujur. Jadi ini adalah produk lokal. Ya, banyak Ya. ini ternyata ada khasiatnya. Tulisannya ini. Enak kita zoom biar Buan Pian Siap. bisa membaca sarang. Jadi ini tadi tempatnya untuk resepsionis sama. Betul. Nah, ini apa nih Om Pina Rame ini? Buat tempat apa biasanya? Oke, jadi ini untuk penyajian welcome drink Om. Oh. Jadi begitu tamu datang kan rata-rata biasanya dari jauh nih. Oke. Nah, jadi biar langsung merasakan nyaman, Iya. hangat gitu. Mungkin ada yang mau perjalanan, Iya, iya, kasih punya- teh punya. kopi, terus ada kuenya juga Om. Oh. Nah, gitu. Jadi ini untuk Ya. welcome drink Welcome buat drink. pengunjung datang Welcome. ke All Outbound Camp. Nih, tapi ini tidak disediakan selalu, tapi ini untuk yang grup. Yang grouping grup, tadi adalah iya. yang privat tadi. Betul, Om. Oke, nah Iya. sana kayak bapak lainnya. Mantap sana guys. Gitu. Nah, ulun melihat nih mulai tadi penasaran nah tempat yang kayak kita di Banjarmasin tuh kayak seolah-olah nih siring. Siring, iya, Bujur siring. Om. Kita menyambatnya juga sama siring Om. Oh siring. Siring, ya. iya. Jadi ini tempat siring buat santai-santai. Buat santai. Buat pengunjung nih Om. Betul Om. Ini Betul. pungut biaya lah kalau santai di sini Om. Tidak Om, jadi ini memang fasilitas Oh. fasilitas buat pengunjung, baik tamu inap apapun namanya grup seperti ini. Oke. Bisa makanya- digunakan buat makan juga di sini, Iya, tepi santai sungai, lah. santai gitu. Tapi sebenarnya ada fungsi utamanya Om. Apa tuh? Ini untuk penahan banjir. Oh. Kalau banjir sampai setinggi ini. Bisa sampai banjir sampai Pernah Om, tinggi lah. pernah. Jadi ini dibuat untuk siringnya buat Siring, menahan iya, buat penahan banjir. banjir. Keren. Jadi banyak sekalian, fungsinya lah. sekalian digunakan buat bersantai. Iya. tempat santai. Tapi bujur sana kayak di sini nih, amunnya duduk di sini, jangankan duduk di sana, ulun berdiri di sini aja, nah rasanya tuh suara relaksasinya tuh dapat Betul. bujur. Amunnya guring nih, bah, ada bangun lagi subuh bisa. Akhirnya sana ulun bawa pian santai di samping atau di siringnya All Outbound Camp sambil kita anak petakun nih. Kenapa gerang jadi dengar ini All Outbound? Ya, ya. Nah apa sejarah All Outbound tuh sampai tercipta sebagus ini? Ya, nah, boleh Allah buat Siap, olah. siap, Om, siap. Ayo sana kita Dengan sambil senang dulu. hati, Yuk. Nah sana, jadi ulun dengar tadi suaranya di sini relaksasi banar ya kalau suaranya ya Om Camang lah. Ya, siap, Om. Jadi Oke. sekalian ya ulun hendak santai aja di sini Om Camang, jadi hendak pekesahan, hendak sekalian betakun. Om Camang kenapa objek ulun sampai ke objek wisata boleh lah? Silakan Om. Boleh lah. Objek gitu. wisata ini Iya. dinamai All Outbound Camp. Oh, iya, siap. Jadi sebenarnya AL itu Om singkatan. Oh singkatan. Singkatan dari Amandit Loksado Lestari. Amandit Loksado Loksado Lestari. Lestari. Makanya dibilang AL. Oke. Itu diambil dari legalitas usaha ini Om. Legalitas usaha ini dari CP Amandit Loksado Lestari. Gitu. Ini enak sambil ngopi, enak boleh ya Om? Nah, boleh. Oke, ada kopinya kayaknya. Nah, boleh. Kita dapat kopi Siap, siap, lah, siap. santai kita ngopi. Oke. Wih, mantap. Boleh di sini. Boleh. Belum teh aja Om. Siap. Kalau kurang manis nanti kepada Om lah. Siap. Terima kasih. Wah, sana ditemani kopi, teh di Sungai Amandit. Wah, sambil Iya. kita hendak bertakun. Iya. Mudah-mudahan ya kalau obrolan kita ini bisa menginspirasi buat kalian yang sedang nonton. Iya, Om, siap, lah. Om. Nah, Amin. kita berbagi ilmu boleh Om lah. Oke, silakan. Nah, silakan. jadi tadi asal kata al itu diambil dari Amandit Loksado Lestari. Jadi Amandit itu ngaran sungai ini Om. Sekarang sungai ini Ngaran lah. sungai ini Amandit. Kalau Loksado tempat kita ini. Oh. Lestari itu harapannya ya Loksado tetap lestari. Jadi biar Amin. nyaman untuk Iya. dikunjungi dari sana. Ya, mudah-mudahan lebih lestari kalau bisa Amin, lah. amin. Ya, Siap. jangan sampai rusak ya Allah. Iya, Nah, siap. ini Bang peninggalan orang bahari kesana ini ya Allah. Jadi kita jaga baik-baik ya Allah. Betul, Om. Iya. Nah, jadi itu asal kata al tadi dari singkatan dari ulun ulang Amandit Loksado Loksado Lestari. Lestari. Nah, ulun untuk petakun nih Iya. sejarah boleh lah. Om. Iya. Sejarah kayak apa sampai pian dari
nol membangun ini sampai jadi seindah ini, boleh dikisahkan lah. Siap Om, dengan senang hati Om. Jadi awalnya itu karena kesenangan aja, senang terhadap kondisi alam Lokado. Jadi lantas perjalanan ke sini, gitu. Terus kita kan sudah ada Om, dari dulu sudah ada bambu ramping. Oh, bambu ramping. Itu kan yang uniknya yang ada di Lokado. Mungkin sarung jeram dengan menggunakan rakit bambu. Nah kebetulan kami mencoba untuk membawa yang lain. Kami coba belilah perahu karet Om. Oh, perahu karet. Itu di tahun 2009. 2009. Ya. Wih, lumayan lah 2009. Ya. Niatnya buat main aja Om. Cuman kebetulan pas kita main, kebetulan ada pengunjung yang hendak mencoba. Kepingin juga nih. Nah, jadi kita lalu terpikir, kayaknya ini kalau dijadikan layanan wisata, kemungkinan bisa banyak yang tertarik ya. Cuan deh. Lalu kita mencoba lagi Om, nambah satu lagi. Kebetulan ada kawan yang menginvest lagi gitu, nambah satu. Awalnya tidak sih Om, dari perahu karet. Habis itu selain perahu karet ada juga tamu grup minta di handle outbound. Itu kada sengaja juga tuh? Awalnya tidak sengaja Om. Cuman kebetulan kita dulu pernah kerja, jadi di kantor itu sering ikut outbound. Jadi pengalaman ikut outbound itu ada terinspirasi kita buat, kayaknya kita bisa nih gitu. Belajar Om, belajar. Jadi dari seringnya ikut outbound di kantor, lalu terbiasa jadinya. Lalu mau dipraktekkan menjadi trainer pemandu langsung lah. Dulunya kan gini Om, kita kalau mau outbound kantor itu harus ke Jawa. Keluar kan keluar ke daerah Malang atau misalnya Lembang, kan daerah Bandung. Nah, padahal alam di tempat kita tidak kalah menarik gitu. Nah, kayaknya ini bisa nih kita coba gitu. Nah, kebetulan ada kawan yang dari awal kita main perahu karet juga bersama punya lahan. Punya lahan tanah ini Om. Nah, jadi kita bicarakan kalau nanti kita bangun tempat kecil, ada aulanya. Tadinya kita belum punya penginapan Om. Jadi, belum ada penginapan ini? Jadi tamu itu hanya difasilitasi tenda camping. Tenda camping aja? Tenda camping. Di 2010 kita mulai bangun. Berarti di sini secara kada langsung dulu awalnya emang camping ground? Camping ground. Cuman ada aula kecil buat bertemu aja. Buat misalnya ngumpul, buat ada diskusi kantor atau apa gitu. Sampai sekarang masih ada camping groundnya? Camping ground masih ada. Masih dilestarikan. Karena selain memang jadi dalam tanda kutip kenangan, tapi peminat camping juga masih banyak. Di orang bahari itu pendaringan yang lama. Ya, pipikat Om, pipikat. Kata kalau dibuang pipikat. Jadi beranjak dari tadi menyewakan perahu karet, terus outbound lah. Jadi itu kumpul lah, ujungan juga orang banyak usaha yang lalu dibangun. Nah, jadi pelan-pelan Om kita mencoba, karena dulu tuh ada juga tamu yang pengennya di penginapan. Jadi, tadinya ya kita cari penginapan lain, teman kita yang tetap handle. Tapi karena ada sedikit rezeki, kita coba paksakan. Dalam arti paksakan membangun dengan seadanya, bahan juga dengan bahan-bahan yang tadinya tidak dipakai. Yang jerpin di depan tadi lah kayak sipiran kayu, sibitan kayu. Itu kan dibuang kalau di sini, cuman itu sebenarnya masih kuat gitu. Jadi kita pakai, kita gunakan sebagai dinding buat penginapan. Jadi berbiaya murah penginapannya. Tapi jadi estetik jadinya lah kalau bisa dikelola sebetulnya. Ya, gitu. Tinggal bagaimana menempatkan ya Om ya. Seni menempatkan. Sampai sekarang menjadi besar seperti Alhamdulillah. Gitu. Kalau boleh tahu penginapan di sini berapa kamar? Kalau yang di lantai 2 ini ada 11 kamar. 11 kamar. 11 kamar, cuman ada kamar yang tipenya 1 bed ya, untuk 2 orang. Tapi ada kamar yang buat grup untuk 6 orang. Jadi karena kan di sini kebutuhannya biasanya buat grup. Buat grup. Buat grup kayak gathering kantor gitu. Jadi yang privat tadi lah. Ya, jadi kita membuat penginapannya juga menyesuaikan dengan kebutuhannya. Nggak terlalu harus bikin satu-satu yang kecil gitu. Kita bikin besar buat rame-rame. Kalau yang ini toiletnya sharing Om. Jadi ya kamar tanpa toiletnya sharing. Itu atas semuanya sama? Iya, yang atas gitu. Kalau yang atas memang ada toilet satu untuk umum, tapi yang lebih banyak ada di lantai bawah. Di bawah lah. Tapi kalau yang untuk
super deluxe kami bilangnya Om. Kamar super deluxe ada 4 kamar. Ada 4 kamar. Yang ada toilet di dalam, ada AC-nya, ada water heater gitu. Oh, jadi banyak macamannya lah. Ada mau kalalon hotel juga kisahnya nih. Kisahnya Om. Jadi kalau orang bilang ini hotel bintang 7. Jadi begitu bangun bintang 7 di kepala. Oh, jadi kamarnya itu totalnya ada. Kalau total jadi ada 15 kamar lah. 15 kamar. Itu harganya range-nya dari berapa sampai berapa? Dari yang 300 sampai 800. Jadi 300 sudah ada lah. Udah ada yang 300. Sampai yang 800. Sampai 800. Jadi suka-suka. Itu yang kamar Om ya. Kalau yang tenda lebih murah. Oh, yang camping ground. Yang camping ground berapa Om satu? Kalau saat ini satu tendanya 225. 225. Itu 3 orang. Sudah dengan tendanya. Sudah dengan tenda, alas tendanya, terus bantal sama sleeping bag. Oh, pokoknya siap guring aja dah. Sudah siap. Jadi kalau misalkan camping ground itu bisa menampung berapa tenda? Kalau yang di area utama itu ada 13 tenda. Nah, kalau yang di area tepi sungai itu juga bisa kita buka dengan catatan tamu yang sama dengan penginap yang di super deluxe itu. Karena tidak nyaman kalau tamunya berbeda. Nah, yang di sana bisa sampai dengan 15 tenda. 15 tenda. Jadi total bisa 28 tenda. Jadi ada penginapan, ada camping ground lagi di sini lah. Terus kalau melihat di depan tuh ada lapangan lah. Biasanya digunakan untuk apa lapangan? Ya, jadi kalau lapangan biasanya kita gunakan buat kegiatan outbound, kegiatan fun game atau team building gitu. Dan kalau malam juga bisa kita ubah, kita setting menjadi tempat buat outdoor gala dinner. Jadi sesuai dengan kebutuhan tamu. Biasanya kalau tamu yang grup kita kirim dulu link grup. Tamunya bisa memilih fasilitas apa saja yang ingin diminta, konsep kegiatan seperti apa. Jadi prosedurnya tuh kalau misalkan nih ada Laksana Kulon hendak kesini juga dan booking ke tempatnya nih, jadi dia tuh harus menghubungin ID Instagram ala outbound camp dulu. Betul. Nah, setelah itu, nah kalau dia untuk yang keluarga, wisata umum lah ya, itu bisa langsung pemesanan lewat admin. Oh, lewat admin. Yang link WA-nya juga ada di Instagram. Instagramnya. Ya. Tapi kalau nanti yang grup kayak gathering atau kayak team building itu nanti ada tim tersendiri yang handle. Yang handle ya. Nah, ya kalau yang wisata umum tergantung pemesanannya. Mau apa saja, misalnya mau cuman kamar saja bisa. Bisa lah. Kamar saja plus minta disiapin makan juga bisa. Pokoknya apa yang diinginkan, ya, oke lah. Jadi bahasa istilah kerennya one stop service lah. Jadi tapi semuanya itu satu pintu malah lewat ID Instagram dulu, baru diarahkan ke mana-mana nantinya kan. Oke, nah sana. Jadi buat pian tinggal kepoin aja ID Instagramnya di bawah sini. Buat pian hendak pesan apapun itu, insya Allah siap dilayani di sini. Nah, kira-kira ini ada kayak yang terlewat lagi yang belum lihat nih menurut pian? Oh ya, jadi gini, kalau kita sebenarnya memang tidak memiliki dapur tubing, tidak memiliki bambu rating, tapi kita menyediakan jasa layanan itu. Jasa layanannya adalah? Jadi setiap tamu tinggal hubungin ke kita maunya apa, kita yang mencoba mengontakkan dengan pihak-pihak penyedia jasa. Jadi tidak perlu kemana-mana lagi, tamunya harus nyari-nyari sendiri, nggak? Cukup di tempat kita di resepsionis. Pokoknya apa, one stop one service tadi. Iya, Ayo, ulun nih salpok nih dengan bangunan penginapannya nih. Ini ada ngarannya kah atau kada nih? Oh, ini. Kalau kami menamainya ini adalah Rumah Inap Balai Punggal. Rumah Inap Balai Punggal. Apa artinya? Jadi gini, kalau di Loksado itu kan banyak rumah-rumah adat. Rumah-rumah adat yang bentuknya kayak rumah panggung. Balai adat? Balai adat. Yang tadinya itu kan ditempatin ya di jadi rumah tinggal. Setiap kamar tuh satu kepala keluarga dulu ya. Tapi kalau sekarang kan sudah masing-masing punya rumah sendiri. Rumah adat itu hanya digunakan pada saat ada acara-acara adat saja. Kayak arwah adat. Betul. Nah, kami mencoba mengadopsi rumah adat itu. Rumah adat itu. Ya. Jadi kamar-kamarnya di lantai 2, di bawahnya itu kan biasanya orang bilang berumahan kan? Iya, berumahan. Nah, itu buat menyimpan peralatan. Ada yang kendaraan. Kalau di sini kita bikin jadi aula. Buat tempat bersantai para penginap, buat digunakan tempat makan juga. Iya, nongkrong, ngopi-ngopi. Betul. Kadang-kadang juga kalau ada yang pengen paket meeting digunakan sebagai ruang meeting. Ruang meeting yang di semi outdoor gitu.
seperti itu. Punggal itu apa artinya? iya, Punggal, rumah apa tadi Om? Rumah balai inap, rumah inap, balai tunggal. Rumah inap, balai tunggal. Nah, tunggal itu apa? Kenapa jadi Balai dengan tunggal. Bukan tunggal, tapi punggal. Punggal. Iya, tujuan punggal. Amunnya ulun menerka tuh punggal kalau bahasa Banjar artinya kan pagat nih. Iya. Nah, itu apa? Jadi filosofinya jadi punggal tadi. Jadi karena tadi kita mengadopsi rumah adat Dayak Meratus, itu kan sebenarnya persegi 4 gitu ya, Om. Kotak lah. Ya, yang menghadap ke tengah. Buat balai, buat adat mereka kan di tengah tuh, buat upacara adatnya. Di samping-samping kan kamar-kamar. Tapi kalau kita bikin seperti itu penuh, seutuhnya view-nya tidak keluar. Jadi view-nya kan terkurung ke dalam. Iya. Nah, supaya kita bisa melihat view sungai, jadi ini kita potong separuh diagonal. Dipunggal. Makanya jadi dipunggal. Nah, istilahnya adalah balai punggal. Jadi bisa disebutnya adalah balai adat 2, tapi separuhnya aja. Kayak separuhnya gitu. Semi balai adat. Cuman bukan balai adat ya, jadi balai inap. Puji. Karena dia mirip-mirip Pak Mula. Jadi di bawah, kalau di kota tuh kan ada biasanya hotel tuh. Hotel tuh kan rooftopnya paling atas. Iya. Kalau di sini sana malah di bawah ya. Di bawah. Nah, gitu. Kami nyambatnya ini aula barumahan loh. Aula barumahan. Iya, walaupun kadang-kadang konotasi barumahan itu tidak terlalu bagus ya. Biasanya buat kalau di kampung-kampung kan buat apa kandang ayam gitu ya. Kalau di sini malah aula. Iya. Nah, Sandak yang nontonnya adakah sama dulu kisahnya ulun lagi halus. Ulun tuh ketujuh berumahan di bawah rumahan. Jadi kayak tapi ayunan. kotak di ayunan, di ayunan. Nah, adalah Sandak. Namanya ada, berarti kita sama seumuran Sandak. Nah, rumah-rumah orang Banjarbaru itu udah tertinggi-tinggi ya lah rumahannya. Oke, jadi selain itu sebenarnya menghemat tempat yang jadi kita tidak harus membuat bangunan terpisah yang lain untuk bikin aula. Jadi cukup satu bangunan jadi penginapan ya, jadi aula sekalian gitu. Karena lahannya terbatas. Jadi untuk efektivitas lahan kita bikin konsep dapat semuanya jadi lah. Jadi kalau selain sekali lagi itu menghemat biaya. Atapnya cuma satu jadi. Iya, betul. Tapi estetik Bang di sini nih. Ibaratnya Buhan Pian namanya mampir ke Al Outbound sini dan nginep di sini, Buhan Pian akan merasakan sensasinya tuh natural kampung banget. Iya. Nah, ibaratnya perkampungan bujur sana kayak dari segi bangunan, terus dari suasana di pinggir banyu kurang. Mantap tuh ya. Kamu boleh minum lah. Oh, kita minum. Iya. Jadi sambil sana kayak di samping Sungai Amantit ya Allah. Sampai bertahun-tahun, nah kalau pindah kawan jadi inspirasi juga kesan ulun pribadi. Lawan Buhan Pian namanya, mudah-mudahan ada inspirasi ke Buhan Pian ya Allah. Apalagi Om kira-kira nih yang bisa menjadikan inspirasi kesan ulun dari pengalaman hidup Pian membangun Al Outbound Camp ya. Oh gitu. Apa ya Om? Kalau yang ulun rasakan bahwa sebenarnya ulun bukan pemodal. Awalnya bukan pemodal. Sampai sekarang pun bukan pemodal loh. Jadi bisa sampai sebenarnya gimana? Cuman ada ketertarikan, terus kebetulan kita ada dikasih pinjem lahan dengan cara ya sharing profit Om. Bagi hasil. Jadi artinya bahwa kita bukan pemodal yang punya tanah, terus punya modal untuk bangun. Jadi memang berawal dari hobi, terus dijalanin dengan dengan ikhlas kali ya. Ada hasil atau nggak ada hasil, yang penting happy dulu lah. Oh, jadi Pian lebih jurang tuh lah. Di sini nih ada murni semuanya Pian lah. Berarti ada kawan-kawan yang lain support Pian lah. Yang punya tanah Om yang jelas. Oh, yang punya tanah. Terus ada satu Bang Tony, juga di awal juga ikut membangun, ya sampai sekarang masih terlibat di awal. Jadi kita hendak berusaha apapun itu inti utamanya lain modal Om lah. Kayaknya itu. Tapi walaupun modal penting. Modal penting. Tapi modal bukan satu-satunya alasan kita harus mundur kalau nggak punya modal. Buktinya seperti Al Outbound lah. Oh, berarti yang penting kawan banyak. Jadi kita bisa pinjam modal kawan. Relasi lah. Bisa pinjam modal kawan. Salah satunya kan ini bukti nyata sana kayak yang ulun lihat hari ini ya Allah. Nah, mudah-mudahan ini kawan juga jadi inspirasi buat ulun pribadi ya Allah. Nah, mudah-mudahan Gang Sanak juga kau menikmati dan menjadikan inspirasi kesan yang menonton juga. Nah, jadi segana ini sana kayak ada seorang arsid ini banyak kawan sini. Nah, jadi kada semua
kita hendak menggawi apapun itu mementingkan poin utamanya modal. Nah, walaupun modal itu penting lah. Sebujurnya apapun keinginan kita, yang penting niatnya hendak menggawi jujur, insya Allah di jalan jurang. Amin. Keren banget. Dan malam ini jar Om Camang hari ada outbound. Ada gala dinner. Gala dinner Yang kita konsep di outdoor. Mudah-mudahan kita bisa nge-record karena kita tampilkan ke Buan Pian. Nah, contoh kalau misalkan Buan Pian hendak menginap di Al Outbound Camp secara privat. Nah, karena kita contohkan malam ini sana. Oke, Om Camang, adakah lagi pesan-pesan terakhir atau harapan Siap. kesan Pian pribadi dengan objek wisata Pian Al Outbound Camp ini? Yang jelas kami selalu berterima kasih Om, kepada para pengunjung, karena dengan para pengunjung lah kami bisa terus bertahan sampai hari ini, dan atas dasar banyaknya saran, keluhan dari pengunjung, kami juga bisa kedorong menjadi lebih baik. Nah, jadi bagi kami pengunjung paling penting. Oleh karena itu kami berusaha semaksimal mungkin supaya pengunjung bisa sampai puas di tempat ini. Ya, bisa terbukti sih dari kita masuk aja di ruang tamu sudah banyak disediakan. Contoh di samping resepsionis tadi sudah ada welcome drink. Nah, di sini kita kawas santai. Jadi uyuh di perjalanan sampai ke sini duduk santai di sini dan anak. Nah, sambil bawa air mineral aja, penting relax ada sana kayak hilang uyuh kita di perjalanan. Oke, Sanak, Om Camang ulan ada misi ya, Om Camang. Oh, siap. Nah, Iya. biasanya setiap yang kita ke bandara nih ulan ada punya ya. Iya. Apabila ulan mengucapkan wisata Kalimantan, boleh Pian Dani ulan mengucapkan lajui Sanak. Oke, siap. Lajui Sanak. Oke, siap. Oke, Sanak, jangan sampai kemana-mana. Buan Pian tetap ikutin terus dan follow ID Instagramnya Wisata Kalimantan _official. Amunya Buan Pian hendak perjalanan di Kalimantan, jangan sampai kadingan juga download aplikasinya ada di Play Store. Kita sudah ada tuh namanya Wisata Kalimantan. Nah, kita punya semboyan. Wisata Kalimantan, lajui Sanak. Hadangi kami di video berikutnya, Sanak. Kita akan melanjutkan perjalanan di Loksado dan memperlihatkan kepada Buan Pian Seberataan ada salah satu kantor camat yang disebut-sebut sebagai kantor camat Sanak tertinggi di Kalimantan. Jangan sampai ketinggalan, Sanak mah, karena masih banyak cerita dan keindahan yang akan kita jelajahi bersama, Sanak, di episode berikutnya, Sanak. Tetap di channel YouTube Wisata Kalimantan, lajui Sanak. Wisata Kalimantan, surga di dunia. Oh, Kalimantan memanggilmu, jelajahi alamnya yang penuh rindu. Jangan lupa tekan subscribe dulu di YouTube Wisata Kalimantan, selamanya bersamamu.